Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Wonderful Nightmare. Wonderful Nightmare adalah film komedi romantis yang rilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang Yun-woo, pengacara terkenal yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Namun di alam akhirat terjadi sebuah kesalahan administrasi yang menyebabkan Yun-woo meninggal lebih cepat dari seharusnya. Untuk menebus kesalahan ini, Yun-woo diberi kesempatan untuk hidup kembali, namun dengan syarat harus menjalani kehidupan sebagai orang lain untuk sementara waktu. Dapatkah Yun-woo menjalani hidup barunya dan kembali ke kehidupan sebelumnya? Yuk disimak videonya sampai habis ya. Film diawali dari seorang anak perempuan bernama Yun-woo yang telah kehilangan ayahnya semenjak masih kecil. Karena kejadian itu, ingatan akan ayahnya pun ikut terhapus juga. Setelah ayahnya meninggal, tidak lama kemudian ibunya pun menyusul, dan Yun-woo menjadi sendirian. Semenjak kejadian itu, Yun-woo pun menjadi benci dengan ayahnya dan juga laki-laki. Ia pun berjanji dengan dirinya sendiri akan berhasil tanpa bergantung pada siapapun. Scene berpindah di mana Yun-woo sudah menjadi dewasa dan telah menjadi pengacara yang hebat dan terkenal. Ia pun sedang bertugas untuk menolong klien, putra dari CEO perusahaan besar. Tetapi sayangnya yang Yun-woo tolong adalah dari pihak yang salah, yakni di pihak anak CEO yang telah berbuat kekerasan terhadap wanita. Karena perbedaan kekuatan, akhirnya wanita tersebut pun terpaksa berdamai dengan anak CEO tersebut. Dan Yun-woo berhasil memenangkan kasus tersebut. Demi karirnya, Yun-woo selalu memprioritaskan uang dan pendukung dari perusahaan-perusahaan besar. Ia tidak pernah memikirkan kasus mana yang salah dan yang benar. Scene sepindah di mana Yun-woo diundang oleh pemimpin HK Park untuk membantunya mempercepat proses pembangunan komplek apartemen dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Untuk pekerjaan itu, Yun-woo pun diberikan hadiah 1 unit mobil BMW Sport Car dan kartu kredit VIP Platinum. Dan setelah melihat hadiahnya, Yun-woo pun langsung menyetujui pekerjaan itu. Di kehidupan sehari-hari, Yun-woo selalu menjalaninya dengan hidup mewah, sarapan dengan makan steak, berangkat kerja dengan mobil sport car, dan tibalah pada suatu malam saat Yun-woo pulang bekerja. Yun-woo tidak fokus saat mengendarai mobilnya, sehingga membuatnya mengalami kecelakaan. Di saat Yun-woo tersadar, ia pun sudah berada di alam akhirat. Dan Yun-woo dibawa untuk menemui ketua akhirat untuk menentukan nasibnya. Di dalam pembicaraan, ketua akhirat pun meminta maaf kepada Yun-woo karena ada terjadi kesalahan administrasi. Yakni seharusnya Yun-woo belum mati dan naik ke akhirat terlalu cepat. Sehingga ketua akhirat menawarkan kepada Yun-woo, ada salah satu cara untuk mengembalikan hidup Yun-woo kembali. Dengan cara harus menjalani hidup orang lain selama 1 bulan. Dan setelah itu Yun-woo dapat hidup kembali ke tubuh aslinya. Setelah mendengar penawaran itu, Yun-woo pun terpaksa menyetujuinya dan langsung menjalani proses pemindahan roh. Saat Yun-woo terbangun, ia pun kaget melihat tubuh barunya yang serba berantakan dan ada laki-laki yang menghampirinya. Laki-laki tersebut bernama Kim Sung-hwan. Kita panggil aja Sung-hwan. Sung-hwan adalah suami dari kehidupan baru Yun-woo. Dan Sung-hwan berpikir istrinya sedang berakting karena di kehidupan lamanya istrinya terkenal dengan Dewi Opera Sabun. Setelah dikagetkan dengan suaminya, Yun-woo pun keluar kamar dan melihat ada 2 orang anak yang memanggilnya ibu. Anak tersebut bernama Kim Hanel dan Kim Haru. Serentak Yun-woo pun kaget dan merasa kebingungan. Karena tiba-tiba telah menjadi istri orang asing dan ibu dari 2 anak. Scene berpindah di mana Yun-woo sedang mengantarkan Haru ke bis jemputan. Di sana Yun-woo pun dikelilingi dengan ibu-ibu yang membuatnya sangat risih. Setelah mengantar Haru, Yun-woo diajak untuk mengambil barang pekerjaan sampingannya, yaitu pekerjaan melipat tas. Yun-woo pun hanya bisa pasrah dan mengikuti alur kehidupannya sekarang. Setelah urusan pekerjaan selesai, mereka pun melanjutkan dengan berdua si pria di kafe.
Di sana Yunwo mendapat informasi bahwa ia telah menikah di saat umur 18 tahun. Dan hobinya adalah menonton TV dan film, lalu memerankannya. Maka dari itu Yunwo dijuluki dengan Dewi Opera Sabun. Scene berpindah di malam hari, di mana Sung Hwan mengajak Yunwo tidur bersama dan ingin mengajaknya mantap-mantap. Serentak Yunwo pun kaget dan langsung mengunci Sung Hwan memakai jurus taekwondo. Setelah itu Sung Hwan pun berkata, "Kenapa kamu lakukan itu? Ini adalah hari kotor kita. Apakah kau masih malu-malu setelah punya 2 anak bersamaku?" Mendengar pertanyaan itu, Yunwo pun langsung marah dan berkata bahwa Sung Hwan adalah mucikari yang telah menghamili anak 18 tahun yang gak bersalah dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau minimal penjara 5 tahun. Sung Hwan pun membalas, "Kau menakut-nakutiku." Setelah itu Yunwo pun mengambil bantalnya dan meminta tidur terpisah dengan Sung Hwan. Tiba di pagi hari di mana Sung Hwan sedang mengobrol dengan teman kantornya. Ia pun bercerita bahwa sikap istrinya sedang berubah dan sering marah-marah. Teman kantornya pun memberikan ide untuk memberikan Yunwo surat cerai agar mengetahui jawabannya. Dan jika dia langsung mengambilnya, artinya dia punya laki-laki lain. Scene berpindah di mana Yunwo kembali ke rumahnya untuk mencari kartu kredit VVIP Platinum yang pernah ia dapatkan saat menjadi pengacara. Dan setelah dapat, ia pun segera belanja barang-barang branded yang sangat mahal, dengan total harga sampai $3.100. Tiba di malam hari di mana Yunwo sedang memasak steak mahal di rumahnya, dan Sung Hwan pun baru pulang bekerja. Sung Hwan pun langsung memanggil Yunwo untuk berbicara serius tentang perdebatannya kemarin malam. Tetapi masih berbicara layaknya suami istri dengan memakai kata sayang. Serentak Yunwo pun langsung menolak panggilan tersebut, dan meminta Sung Hwan untuk memanggilnya memakai nama saja. Karena menurut Yunwo panggilan sayang itu seperti panggilan hewan peliharaan. Setelah itu Sung Hwan pun menyetujuinya dan berkata, "Aku akui tidaklah mudah menikah saat remaja. Tetapi kaulah yang mengejarku. Kau mengejarku mati-matian karena wajahku seperti model. Apakah itu seperti mucikari? Jika kau benci hidup seperti ini, aku tidak akan menahanmu sambil memberikan surat cerai." Yunwo pun segera melihat surat tersebut dan berkata, "Kamu akan segera menjadi duda, Sung Hwan." Tidak lama kemudian, Sung Hwan pun keluar dari kamarnya sambil memprotes belanjaannya Yunwo yang sangat mahal. Dan Yunwo pun membalas dengan santai bahwa ia membeli barang tersebut dengan uangnya sendiri. "Sebagai ibu rumah tangga, harusnya kamu dapat mengatur keuangan dengan bijaksana," balas Sung Hwan. Tidak lama kemudian di saat perdebatan itu, polisi pun datang untuk menjemput Yunwo ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang pemakaian kartu kredit VVIP tersebut. Setibanya di kantor polisi, Yunwo pun langsung dituduh mencuri kartu kredit tersebut, yang membuat Sung Hwan sangatlah marah. Ia pun memutuskan menolak untuk diinterogasi dan mengatakan bahwa kalian telah menuduh istriku mencuri tanpa bukti yang kuat. Maka dari itu kami menolak diinterogasi. Saya dan Nyonya Kim pernah satu universitas hukum dan kami sangatlah dekat. Maka dari itu istriku bisa menggunakan kartu kreditnya, kata Sung Hwan. Setelah mendengar penjelasan dari Sung Hwan, polisi pun langsung mengecek bukti pendidikan Sung Hwan dan ternyata itu memang benar. Setelah itu mereka pun meminta maaf kepada Yunwo. Setelah kasus di kantor polisi selesai, Sung Hwan pun langsung bertanya kepada Yunwo, "Kenapa kamu melakukan itu?" Yunwo pun membalas, "Ini tidak seperti yang terlihat. Ini hanyalah kesalahpahaman." Setelah itu Sung Hwan pun bertanya lagi, "Sebenarnya saya tidak ingin bertanya ini, tetapi terpaksa. Apakah kamu mempunyai laki-laki lain?" Yunwo pun membalas, "Laki-laki lain? Kamu anggap aku apa, Sung Hwan?" Setelah mendengar itu, Sung Hwan pun hanya tersenyum dan mengelus kepala Yunwo sambil berkata, "Aku percaya kepadamu." Setelah kepalanya dielus, Yunwo pun tidak bisa berhenti memikirkannya. Dan tiba-tiba ketua akhirat pun muncul dan berkata, "Hanya dalam waktu 44 jam 14 menit setelah sadar, kamu telah menerima surat cerai.
mencuri kartu kredit, dan berakhir di kantor polisi. Bersikap baiklah dengan suamimu sekali saja. Yunwo pun membalas, aku tidak bisa berkomunikasi dengan pria secara umum. Di atas sana, aku banyak kandidat yang dapat menggantikanmu, Yunwo, balas ketua akhirat. Scene berpindah di mana Sung Hwan mengajak Yunwo untuk pergi bersama ke acara pesta kantornya. Setelah itu, Yunwo pun ingat akan perkataan ketua akhirat untuk berbuat baik kepada suaminya. Segeralah Yunwo menyetujui ajakan Sung Hwan, dan Sung Hwan pun sangat senang sekali mendengarnya. Hari pesta pun tiba, dan diperlihatkan Sung Hwan yang terpesona saat melihat istrinya menggunakan gaun. Setelah itu, Yunwo pun diajak jalan-jalan dan diperkenalkan kepada kepala lingkungan di pesta tersebut. Di dalam pembicaraan, kepala lingkungan memuji pekerjaannya Sung Hwan dengan pembuatan anggaran yang bagus. Tetapi sayangnya tidak ada proyek baru, kata kepala lingkungan. Setelah itu, Sung Hwan pun berkata bahwa ia ada usul untuk membangun penghalang kebisingan kereta bawah tanah demi kenyamanan penduduk. Tetapi pembicaraan itu tiba-tiba dipotong oleh bosnya Sung Hwan, yakni lebih membela pembangunan trotoar yang gak begitu penting, dan langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak kepala lingkungan makan malam sambil membuat kode tidak senang kepada Sung Hwan. Di saat makan malam, Yunwo yang terlihat tidak senang atas bosnya Sung Hwan mencoba bertanya kepada kepala lingkungan, sampai-sampai menjadi pusat perhatian di acara makan malam tersebut. Yunwo pun bertanya, mengapa trotoar begitu sering diganti? Bukankah kota akan menghemat uang dengan memperbaiki bagian yang rusak aja? Setelah itu, bos Sung Hwan pun membalas, karena desain trendy yang terus berubah. Itu nggak berdampak pada kehidupan sehari-hari, balas Yunwo. Setelah itu, kepala lingkungan pun membalas, lalu proyek mana yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari? Yunwo pun membalas, saya tidak mengatakannya karena itu ide suami saya. Tetapi membangun penghalang kebisingan adalah ide yang bagus. Mereka penghuni wilayah mempunyai hak untuk didengar. Setiap warga negara berhak untuk hidup dengan damai, sebagaimana tertulis dalam hukum. Setelah mendengar kata-kata Yunwo, kepala lingkungan pun langsung meminta bosnya Sung Hwan untuk membahas pembangunan kebisingannya besok. Dan bosnya Sung Hwan pun terlihat sangat kesal sekali mendengarnya. Setelah selesai makan malam, Sung Hwan pun mengomeli istrinya karena telah melangkahi keputusan bosnya. Dan Yunwo pun berkata bahwa ia hanya mencoba membalas dendam untuk Sung Hwan. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba bosnya Sung Hwan pun datang dan berkata, Sung Hwan, jadi kau mengajak istrimu untuk membantumu berperang? Yunwo pun langsung marah dan berkata, karena kamu memihak trotoar, kau pasti dilobi dengan keras. Karena melihat situasi sudah panas, Sung Hwan pun langsung mengajak istrinya untuk pergi. Tetapi bosnya Sung Hwan sudah sangat marah, dan langsung memaki istrinya Sung Hwan dengan sebutan wanita jalang yang gak punya sopan santun. Setelah mendengar itu, Sung Hwan yang sangat mencintai istrinya pun gak terima dan langsung memukuli bosnya. Scene berpindah di mana Hanel diajak kencan dengan teman cowoknya yang bernama Kyung Hun. Dan terlihat Hanel yang sangat senang sekali. Sepulang sekolah, Hanel pun langsung datang ke rumah si cowok. Dan Kyung Hun malah sangat agresif kepada Hanel, yang membuat Hanel sangatlah risih dan melihat sekelilingnya ternyata mereka sedang direkam. Setelah ketahuan, Kyung Hun pun langsung memanggil teman-temannya dan mengepung Hanel. Serentak Hanel pun langsung ketakutan dan ingin segera kabur. Tetapi saat mau kabur, Hanel pun langsung dihadang oleh Kyung Hun. Scene berpindah di mana Hanel sudah pulang ke rumah dan langsung banting pintu dan barang-barangnya di kamar. Serentak Yunwo pun kaget dan langsung ke kamar untuk mengeceknya. Setelah masuk kamar, ia pun melihat Hanel yang sedang menangis dan tubuh Hanel yang sudah babak belur. Yunwo pun langsung bertanya kepada Hanel apa yang sedang terjadi. Apakah ini perbuatan pacarmu? Hanel pun menjawab, dia bukan pacarku, dan setelah itu menceritakan semuanya kepada Yunwo. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bisakah aku tetap pergi ke sekolah? Tanya Hanel kepada ibunya. Yunwo pun menjawab, tentu saja. Ibu akan mengurus semuanya, jadi istirahatlah.
Keesokan harinya, Yunwo dan Hanel pun dipertemukan dengan Kyung-hun dan pengacaranya. Pengacaranya pun meminta maaf kepada Hanel dan akan memberikan kompensasi sebagai ganti rugi. Tetapi di tengah pembicaraan, Yunwo minta waktu sebentar untuk ke toilet. Di dalam toilet, Yunwo pun menangis karena mengingat masa lalunya yang pernah membela putra CEO yang bersalah, dengan kasus yang sama dengan putrinya Hanel. Hal ini seperti hukum karma bagi Yunwo. Saat sedang menangis, putrinya Hanel pun datang menemui Yunwo dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ayo kita lakukan apa yang mereka katakan. Kita nggak bisa berperang melawan mereka. Ini seperti menghancurkan batu dengan telur. Kita nggak punya uang dan berhutang banyak. Mari kita berdamai dan pulang." Yunwo pun menghampiri putrinya dan berkata, "Siapa bilang kita nggak bisa berjuang karena nggak punya uang? Ibu akan berjuang untukmu." Pembicaraan pun berlanjut dan pengacara Kyung-hun berkata, jika kasus ini diperpanjang, Kyung-hun dapat belajar dan bekerja di luar negeri dalam beberapa tahun. Dan setelah itu akan mengembalikan hidupnya ke keadaan normal. Setelah mendengar itu, Yunwo pun marah dan langsung mengambil handphonenya untuk merekam pembicaraan. Yunwo pun berkata, "Mari kita taati hukum. Ingin keluar negeri? Silahkan lakukan. Negara manapun yang kamu injak, kupastikan semua orang tahu bahwa kamu adalah seorang pemerkosa. Akan kugunakan semua media sosial untuk memastikan tidak ada yang melupakanmu, bahkan setelah 1 dekade." Setelah meluapkan emosinya, Yunwo pun mengajak Hanel pergi. Dan tiba-tiba Kyung-hun pun berteriak, "Itu bukanlah kesalahan besar. Bagaimana dengan wanita jalang yang selalu mengikuti saya," kata Kyung-hun. Serentak Yunwo pun langsung marah mendengar kata-kata Kyung-hun menyebut putrinya wanita jalang. Langsung aja Yunwo mengeluarkan jurus taekwondonya untuk mengajarkan Kyung-hun cara minta maaf. Setelah perdebatan usai, akhirnya pihak Hanel memenangkan negosiasinya, yakni Kyung-hun akan pindah sekolah berikut dengan permintaan maaf resmi dan kompensasi untuk Hanel. Setelah melihat perjuangan ibunya, Hanel pun berkata, "Sejujurnya kamu terasa seperti orang asing dan seringkali aneh. Tapi sekarang aku yakin kamu adalah ibuku. Kamu sangat keren, Ibu." Mendengar perkataan dari Hanel, Yunwo pun menjadi sangat senang dan mulai menyayangi Hanel seperti anaknya sendiri. Scene berpindah di mana Yunwo sudah mulai berubah dan mulai menyayangi keluarga barunya. Ia pun mulai menikmati hidupnya menjadi seorang ibu dan sudah mulai dekat dengan keluarganya. Di saat sedang happy-happynya, tiba-tiba ketua akhirat pun datang dan berkata, "Waktu kamu hanya tinggal tersisa 1 minggu lagi. Apakah kamu sedih?" Yunwo pun membalas, "Ya, sedikit." "Bagaimana tepatnya aku mati?" tanya Yunwo. "Kecelakaan mobil," balas ketua akhirat. "Kemudian anak-anak yang masih kecil itu akan kehilangan ibunya dalam waktu seminggu ini tanpa peringatan. Bukankah itu terlalu brutal untuk mereka terima?" balas Yunwo. "Jika kamu ingin mengurangi rasa sakit mereka, selagi masih ada waktu berikan mereka banyak kasih sayang," balas ketua akhirat. Scene berpindah di mana Seung-hwan mendapatkan surat mutasi perpindahan kerja ke luar negeri dari bosnya. Ia pun langsung segera mencoba meminta maaf kepada bosnya untuk membatalkan perpindahan tersebut. Tetapi bosnya sudah terlanjur kesal dengan Seung-hwan dan berkata, "Istrimu perlu diberi pelajaran, Seung-hwan." Setelah mendengar itu, Seung-hwan pun marah dan berkata, "Aku akan pergi. Jadi jangan bawa-bawa nama istriku lagi." Scene berpindah di malam hari, di mana Seung-hwan mengajak istrinya makan malam. Di saat momen itu, Seung-hwan pun memberitahu istrinya bahwa ia dipindahkan kerja ke luar negeri bulan depan. Serentak Yunwo pun langsung menangis dan berkata, "Ini karena aku. Semua ini salahku. Maafkan aku, Seung-hwan." Seung-hwan yang sangat mencintai istrinya pun berkata, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak apa-apa, jangan menangis." Keesokan harinya, Yunwo pun menemui bosnya Seung-hwan untuk meminta maaf agar perpindahan itu dibatalkan. Tetapi bosnya Seung-hwan malah semakin besar kepala dan berkata,
Kantor adalah tempat yang berhati dingin, maka mengertilah Nyonya. Setelah mendengar feedback negatif dari bosnya, Yunwo pun langsung berpura-pura menelpon perusahaan yang menghandle proyek trotoar tersebut dan bertanya apakah Bos Sung Hwan terdaftar sebagai orang yang dilobi oleh kontraktor. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, Bos Sung Hwan pun langsung ketakutan dan segera kabur meninggalkan Yunwo. Scene berpindah di mana Haru sedang ingin membeli minuman tetapi tidak punya uang. Dan di saat ia mau pulang, tiba-tiba Haru pun terjatuh. Segeralah Yunwo dan Sung Hwan pergi ke rumah sakit untuk menemui Haru. Dan dokter pun berkata bahwa Haru terkena sakit retinitis pigmentosa, yakni penglihatan yang terkadang menjadi keruh dan dapat mengakibatkan kebutaan jika dibiarkan. Untuk menyembuhkan penyakit ini dibutuhkan operasi, tetapi tingkat keberhasilannya tidak 100%. Yunwo pun bertanya, kenapa ini terjadi padanya? Kemungkinan besar dari genetika, balas si dokter. Setelah mendengar genetika, Yunwo pun flashback ke masa kecilnya. Yakni ia juga pernah mengalami sakit yang sama di saat masih kecil, dan sembuh setelah beberapa kali operasi retina. Operasi itu pun menjadi beban finansial yang sangat besar bagi Yunwo di saat masih kecil. Karena nggak terima, Yunwo pun bertanya kepada ketua akhirat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak adil. Aku seorang ibu sementara yang hanya bermain peran. Lalu bagaimana Haru bisa mewarisinya dariku? Ketua akhirat pun membalas. Karena kau ibunya. Bagaimana bisa aku ibunya? Wanita yang meninggal 3 minggu lalu adalah ibunya. Akulah yang berdosa saat hidup. Jika kau ingin menghukum, kau harusnya menghukum aku. Kenapa menghukum anak yang gak bersalah? Beginikah caramu menyeimbangkan dunia? Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba Sung Hwan pun datang dan memeluk Yunwo sambil menghiburnya dengan berkata, tidak apa-apa, kita harus tetap kuat untuk anak laki-laki kita. Dia akan baik-baik saja setelah operasi. Scene berpindah di hari operasi Haru, yang tiba-tiba didatangi oleh ketua akhirat. Ketua akhirat pun berkata, waktumu sudah habis Yunwo, silakan masuk ke mobil. Yunwo pun membalas, aku nggak bisa pergi sekarang. Aku harus melihat Haru bangun. Tetapi ketua akhirat tidak mengizinkan Yunwo untuk pergi, dan memperingatkan untuk tidak mengganggu kehidupan Yunwo sebelumnya. Yunwo pun tetap bersikeras nggak mau naik ke mobil, dan ingin tetap menemani Haru operasi. Setelah itu, ketua akhirat pun bertanya, apakah kamu ingin tetap tinggal di sini sebagai ibu Haru dan kehilangan kehidupanmu sebelumnya? Iya, aku mau. Aku mau kehilangan hidupku sebagai pengacara. Jadi tolong izinkan aku, balas Yunwo. Tetapi ketua akhirat pun tidak mengizinkannya dan berkata, jika kamu menghilang, penyakit Haru pun ikut menghilang. Apakah kamu mengerti, Yunwo? Setelah mendengar penawaran itu, Yunwo pun langsung berlari dan meminta izin untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Tetapi tindakan itu pun dihentikan oleh ketua akhirat. Setelah melihat perjuangan Yunwo, akhirnya ketua akhirat pun mengizinkannya untuk pergi sebentar. Dan setibanya di rumah sakit, Yunwo pun langsung memeluk Hanel dan berkata, kamu akan menjadi aktris yang hebat, aku percaya padamu. Berbahagialah Hanel. Hanel pun membalas, baiklah, jangan berlebihan ibu. Haru akan membaik aja, jangan khawatir. Setelah perpisahan dengan Hanel, Yunwo pun menemui Haru dan berkata, kamu anak yang kuat Haru. Ada sesuatu yang ibu harus lakukan. Jadi ibu harus pergi sebentar.
Bisakah Haru tetap kuat tanpa ibu? Haru pun membalas, "Iya ibu, Haru tak akan menimbulkan masalah. Tapi segeralah kembali." "Apakah ibu menangis?" "Tidak." "Haru, jangan lupa bahwa ibu sangat mencintaimu," balas Yunwo. Setelah perpisahan dengan Haru selesai, Yunwo pun menghampiri Sunghwan dan berkata, "Bisakah kamu memanggilku sayang?" Sunghwan pun tertawa dan berkata, "Tetapi kamu yang gak mau aku memanggilnya," sambil bercanda. Dan setelah itu Sunghwan memanggil Yunwo sayang. Setelah itu Yunwo pun tersenyum dan meminta maaf kepada Sunghwan karena telah meninggalkan begitu banyak masalah. Sunghwan pun berkata, "Ada apa ini? Jangan terdengar seperti kamu akan pergi selamanya." "Sayang, jaga baik-baik Hanel dan Haru," balas Yunwo. "Aku mengerti. Sampai kamu mendapatkan makanan di luar, bukan? Jadi pergilah beli makanan," balas Sunghwan. Setelah itu Yunwo pun pergi meninggalkan keluarganya sambil menangis. Setelah Yunwo mati, ia pun kembali ke tubuh aslinya dan segera pergi mencari Haru. Tetapi sayangnya sudah mencari kemana-mana, rumah sakit dan apartemen, Haru dan keluarga pun sudah nggak ada. Yunwo pun pulang dengan sedih dan mengunjungi tempat-tempat yang ia sering kunjungi dulu. Scene pindah di mana Yunwo ingin pindah rumah dan sedang berkemas. Ia pun nostalgia melihat album-album lamanya. Di sana terlihat ada foto-fotonya yang masih kecil. Koran yang memberitakan kapal nelayan ayahnya yang tenggelam. Dan juga foto Yunwo bersama ibunya. Karena kangen, ia pun mengambil fotonya dan mengeluarkan selipan yang ada di foto tersebut. Serentak Yunwo pun kaget. Ternyata di sana ada foto ayahnya, yang sebenarnya telah menjadi ketua akhirat, yang selama ini menuntun Yunwo agar tidak membenci laki-laki dan mengajari betapa bahagianya mempunyai keluarga. Scene pindah di mana Yunwo ingin liburan ke Selandia Baru dan sedang mencari tempat duduk di pesawat. Di saat sedang mencari kursi, tiba-tiba ada seorang anak yang berbicara dengannya. Dan ternyata itu adalah Haru. Serentak Yunwo pun kaget dan langsung bertanya, "Apakah kamu bisa membaca tulisan ini?" Haru pun menjawab, "Nyonya, aku hanya bisa baca abjadnya saja." Di saat sedang mengobrol, tiba-tiba Han dan Sunghwan pun muncul. Sunghwan pun meminta maaf kepada Yunwo jika anaknya memberikan masalah. Saking kangennya, Yunwo hanya bisa diam saat melihat mereka. Saat penerbangan, Yunwo pun bertanya, "Kenapa kalian terbang ke Selandia Baru?" Haru pun langsung menjawab, "Ibuku pergi ke surga baru-baru ini." Dan dilanjutkan oleh Sunghwan, "Aku punya adik di sana, dan berharap aku tinggal di sana sebentar. Bagaimana denganmu?" "Aku mengunjungi ayahku," balas Yunwo. Dan setelah itu Yunwo pun tersenyum bahagia, dan film pun selesai. Menurut saya film ini sangat seru dan menyentuh. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Sangat recommended buat kalian yang ingin menonton filmnya lagi secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan menegangkan. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys.
Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.